Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bentang Wirausaha Sosial. Nah, hari ini kita akan bikin video tentang update kebun anggur kami yang di Sukoharjo. Sekalian kami mau memberikan informasi tentang teknik penyiraman kebun yang mudah dan tidak memerlukan tenaga ekstra untuk proses penyiraman. Jadi kita cuma tinggal buka keran, semua tanaman yang ada di kebun kita sudah bisa dialiri oleh air maupun nutrisi nantinya. Ya, ini saya kasih lihat dulu penampakan kebun anggur kami di Sukoharjo. Ini sementara seperti ini, masih baru sedikit yang diolah tapi lahannya masih cukup luas. Sedikit-sedikit dimulai yang penting. Oke, kita coba lihat gimana sih kebun anggur ini beroperasi, terutama khususnya gimana cara penyiramannya. Nah, kalau kalian lihat, ini ada seperti selang-selang. Ini namanya selang drip tetes irigasi ya. Jadi selang drip irigasi tetes, di mana selang drip irigasi tetes itu ada dua jenis ya. Ada yang kita melubangi secara manual, ada yang memang sudah dari pabrikannya itu ada lubangnya. Nah, kalau saya merekomendasikan yang kami pakai di sini itu adalah selang drip irigasi tetes yang dari pabrikan sudah dilubangi. Kenapa? Karena kalau kalian bisa lihat, coba ya ini saya angkat. Sebentar. Nah, itu kan tetes ya. Dalam setiap lubang itu laju tetesannya atau banyaknya air yang menetes itu sama persis pada setiap lubang. Jadi misalnya kalian punya kebun 200 meter, kemudian ada 10 lajur seperti ini. Nah, itu semuanya akan teraliri air dalam jumlah yang sama. Sedangkan kalau misalnya kita pakai yang murah, yang drip irigasi biasa, itu kita melubangi sendiri. Dan lubangnya itu beda-beda. Ada yang lubangnya bulat ketika ditusuk, ada yang ketika ditusuk lubangnya sobek jadi lebih lebar. Jadi nanti ada yang ngalir, ada yang netes, ada yang mungkin justru tidak mengalir sama sekali. Nah, jadi kalau saran kami lebih baik sekalian beli yang sudah dari pabrikan ada lubangnya. Itu lebih enak. Dan itu ada ukurannya. Ada yang ukuran jarak antar lubangnya 20 cm, ada yang 30 cm. Nah, itu nanti dipilih disesuaikan dengan jarak tanam kalian. Nah, kemudian ini sambungannya kalian bisa lihat ya. Nah, jadi ini disambungkan dengan pipa pralon ukuran 3/4. Jadi setiap lajur itu disambung ke pipa pralon 3/4. Nah, kalau kalian bisa lihat di sini, nah ini ada stop kran ya. Jadi kalau misalnya kita mau nyiram, tinggal stop krannya dibuka. Tapi kalau misalkan mau selesai penyiraman, ditutup saja. Udah, satu kebun dengan membuka atau menutup stop kran tadi itu sudah bisa mengatur pengairan di kebun kalian. Kalian bandingkan kalau misalnya harus nyiram manual pakai selang, harus geret-geret selang, belum nanti misalnya pakai selang yang panjang itu selangnya dikit-dikit ketekuk. Terus juga di lain itu salah satu kelebihan dari irigasi tetes adalah irigasi tetes itu dia meneteskan cairan dalam frekuensi yang cukup panjang, yang sering, tapi dalam jangka waktu yang cukup panjang, tapi intensitasnya rendah. Sehingga apa yang terjadi? Tanah di media tanam kalian itu tidak akan mudah padat. Berbeda dengan kita menyiram kocor dengan deras. Nah, itu karena tekanan dorongan dari cairan tadi itu akan menyebabkan akan menyebabkan
media tanam kalian akan lebih cepat padat dibandingkan menggunakan irigasi tetes. Irigasi tetes itu ada banyak kelebihan dibandingkan dengan penyiraman manual. Nah, jadi kalau di kebun kami ini kurang lebih untuk penyiraman pagi dan sore setengah jam. Jadi dibuka setengah jam, habis itu setelah selesai setengah jam tinggal ditutup, stop kerannya, sudah. Berarti tanaman sudah teraliri cairan. Nah, kemudian tadi saya bilang kalau misalnya kita mau pakai pupuk AB mix, bisa ya. Ini kebun anggur juga salah satu pemupukannya adalah dengan AB mix. Nah, nanti ini belum kami buat ya, tapi nanti di peralon 3/4 tadi itu bisa dihubungkan dengan toren kecil ya, misalnya pakai drum kecil seperti itu. Nah, kemudian itu disambungkan ke sistem pengairannya, kemudian nanti diisi air sesuai kebutuhan, dicampur dengan nutrisi AB mix, kemudian saat kita ingin menyiram tinggal dibuka stop kerannya. Jadi nanti nutrisi yang ada di dalam tandon yang kita buat tadi itu semua mengalir dengan rata ke seluruh media tanam yang kita miliki. Nah, jadi akan sangat memudahkan ya dalam proses pemupukan ataupun penyiraman. Mungkin begitu saja sedikit update dari kebun anggur kami ya. Ini ya kita doakan semoga 6 bulan lagi sudah mulai bisa dibuahkan. Karena kalau misalkan perawatannya bagus, anggur itu 6-7 bulan sudah mulai bisa belajar berbuah. Di sini variannya cukup banyak ya, karena ini masih kebun koleksi. Nanti kalau untuk kebun produksi mungkin di tempat yang lain. Jadi ini kebun koleksi misalnya ada Moonrobe, ada Saint Muscat, ada Tamaki, ada Sansekerta, ada Baikonur dan lain sebagainya ya. Kurang lebih varian-varian yang memang sudah tervalidasi rasanya manis, gampang berbuah, kemudian juga buahnya cukup besar-besar, produktivitasnya tinggi. Nah, itu yang kami pilih untuk koleksi di kebun kami. Nah, nanti untuk yang dikebunkan skala luas ya nanti sambil kita lihat mana yang paling menjanjikan ya. Kalau sampai sekarang sih salah satu yang menjanjikan itu misalnya ada Erliadora, itu menjanjikan. Kemudian ada Dickson, itu juga cukup bagus. Kemudian ada Sansekerta, terus juga ada Autumn Chris dan lain sebagainya. Ya, coba nanti kita lihat sama-sama di kebun kami apa yang paling unggul. Nah, kemungkinan itulah yang akan dikebunkan skala luas di kebun anggur Kenep Sukoharjo. Ya. Nah, oh iya, kebetulan di kebun kami ini juga mengelola pondok pesantren. Jadi kemungkinan nanti kami akan membuka program bagi masyarakat yang mau belajar tentang perkebunan hidroponik tapi sekaligus mau menghafal Al-Quran ya. Jadi kalau ada yang berminat mungkin bisa kontak-kontak di kami. Sebenarnya programnya belum launching, tapi kalau misalkan ada yang berminat, monggo silahkan bisa menghubungi di channel ini. Bentuknya ya seperti program magang seperti itu. Yang penting kalian niat belajar sungguh-sungguh, baik belajar tentang perkebunannya ataupun menghafal Al-Qurannya. Nggak ada syarat yang terlalu berbelit-belit ya. Mungkin untuk memastikan kalian bisa mudah dalam menghafal, setidaknya kalian memiliki modal hafal juz 30. Selebihnya ya yang penting kalian mau belajar, begitu saja. Oke, sekian saya rasa untuk video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam petani milenial. Sukses selalu. Terima kasih.